efek samping yang lain itu sel darah putihnya turun. Ya, jadi pasien kalau habis di kemo itu dia perlu cek lab kembali, misalnya antara 7 sampai 10 hari kemudian. Misalnya ditemukan HB agak turun ya kalau turunnya sedikit nggak apa-apa. Yang kita takutkan kalau darah putihnya yang turun. Iya, kalau darah putih turun diobati dengan pemberian booster darah putih, ya disuntik. Disuntik gitu. Ya dok. Iya. Halo Sobat Mandaya, bertemu kembali dengan saya Dr. Karmia, spesialis kedokteran okupasi di acara kesayangan kita Healing Podcast Mandaya. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan narasumber spesial yaitu Dr. Toman Lumbantorwan. Nah beliau ini adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi di Rumah Sakit Mandaya Royal Puri. Yuk kita sapa beliau. Halo dokter. Halo dokter Karmia. Apa kabar dok? Kabar baik. Baik ya. Senang sekali ya dok ya, di tengah kesibukan dokter kita hari ini bisa podcast ya dok ya. Nah hari ini kita rencananya mau membahas seputar kanker payudara. Menurut dokter sendiri, dari pengalaman dokter untuk kanker payudara sendiri, banyak nggak sih dok kasus yang dokter tangani selama ini? Ya, kanker payudara termasuk kanker yang terbanyak yang saya tangani. Ya kalau dibikin urutan ya dia masuk top 10 lah atau top 5 kali ya, karena memang dia benar-benar banyak ya. Oke, nah untuk kesibukan dokter saat ini banyak menangani kasus seperti apa ya dok ya? Kalau di praktek saya sih kasusnya kasus kanker darah dan juga kanker organ padat atau solid tumor istilahnya, yang diobati dengan terapi sistemik atau kemoterapi, kira-kira bahasa awamnya begitu ya. Tetapi sebenarnya terapi sistemik tidak hanya kemoterapi, ada terapi hormonal, ada terapi target, dan yang terbaru sekarang adalah golongan imunoterapi ya. Suka dukanya dokter selama menjadi dokter ahli konsultan hematologi onkologi ini apa dok? Mungkin bisa dokter ceritakan ke kita. Ya sukanya adalah kalau pasien yang kita obati itu pengobatannya berhasil dan dia bisa memperoleh kesembuhan. Ya karena seperti kita ketahui penyakit kanker itu kan kesannya menyeramkan ya mohon maaf itu identik dengan wah bentar lagi umurnya udah pendek gitu ya. Tapi sebenarnya ya nggak seperti itu. Nah dukanya ya kalau ternyata pasien itu udah kita obatin, kadang-kadang pengobatannya cukup intensif ya, habis-habisan, ternyata gagal dan memang endingnya ya kurang baik lah, pasien sampai tutup usia gitu. Kita pastinya ini ya dok ya, nggak mau sampai ada kegagalan ya dok dalam terapi. Tapi kembali lagi untuk kanker payudara sendiri, sebetulnya kan ada stadium-stadiumnya nih dok. Nah kalau dari stadium, mungkin dokter bisa sharing dok untuk penanganannya sendiri seperti apa ya dok ya? Ya, jadi kanker payudara itu dibagi 4 stadium ya, stadium 1 sampai 4 ya. Stadium 1 itu yang katakanlah paling ringan ya, karena penyakitnya masih terlokalisir ya. Nah, jadi kalau kanker payudara biasanya keluhan awal kan benjolan. Nah, stadium 1 itu benjolannya tuh masih kecil ya, di bawah 2 cm lah ya. Ya artinya untuk pengobatannya itu dioperasi terus radiasi ya, dan untuk kemoterapi bisa saja itu tidak dilakukan karena dia masih terlokalisir ya. Nah, cuman kadang-kadang ada juga pasien udah selesai operasi dan radiasi terus terapi anti hormon. Ya, kenapa dikasih anti hormon? Karena itu tergantung dari karakter tumornya. Ya, ada yang hormonal sensitif, ada yang hormonal tidak sensitif. Ya, kalau dia sensitif berarti
harus mendapat terapi anti hormon, itu jangka panjang. Ya, biasanya diberikan dalam 5 tahun, ya. Nanti dalam 5 tahun itu pasien dievaluasi, ya. Nah, kemudian itu tadi stadium awal. Nah, ada juga yang stadium menengah, ya, kalau kita istilahkan begitu, ya. Itu kira-kira yang stadium 2 sampai stadium 3 itu bisa dikategorikan stadium menengah. Nah, kalau kasus seperti ini idealnya diberi pengobatan sistemik. Ya, jadi di kemo dulu, ya, istilahnya tuh kalau di kita neoadjuvan. Ya. Jadi di kemo dulu, misalnya 2 atau 3 siklus, kemudian dioperasi. Nah, selesai operasi kemonya dilanjutkan, ya, dilengkapi sampai 3 siklus lagi. Tetapi kalau pasien itu karakter tumornya ada istilahnya tuh HER2-nya positif, ya, positif 3, maka setelah kemo dia perlu terapi maintenance dengan anti HER2. Ya, itu cukup panjang, kira-kira sampai setahun. Ya. Dan juga jangan lupa radioterapi. Nah, itu yang stadium menengah. Kalau stadium akhir yang stadium 4 lah, ya. Nah, jadi stadium 4 itu biasanya pasien sudah ditemukan pertumbuhan kanker di luar payudara, ya. Bisa di otak, di paru, di liver, di tulang, ya, itu yang umum, ya. Nah, kalau udah seperti itu memang terapi sistemik yang diutamakan diberikan ke pasien, ya, meliputi kemoterapi, ya. Terus kalau misalnya tadi tumornya dia ada HER2 skornya plus 3, ya ditambah anti HER2, ya. Kalau hormonalnya sensitif dikasih anti hormonal juga, ya. Nah, untuk operasi pada stadium 4 itu tergantung situasi, ya, karena operasi sifatnya paliatif, ya. Nah, jadi di pengobatan kanker ini ada 2 tujuan pengobatan kanker. Yang pertama adalah kuratif, ya. Jadi ini pengobatan untuk mencapai kesembuhan, namanya kuratif. Kemudian yang kedua adalah pengobatan paliatif. Jadi kalau paliatif ini pengobatan untuk mengurangi keluhan yang timbul akibat kankernya. Jadi kanker itu sudah sedemikian luas sehingga dia menimbulkan keluhan-keluhan yang lain. Misalnya kalau kankernya nyebar ke tulang, tulangnya keropos. Nah, tulang yang keropos ini menimbulkan nyeri. Nah, kadang-kadang keroposnya sedemikian hebat, tulangnya patah, sarafnya kejepit. Akibatnya pasien sulit berjalan, ya, sulit menahan untuk buang air kecil atau buang air besar, gitu. Nah, jadi kalau pengobatan paliatif, ya, selain pengobatan terhadap kankernya, misalnya ini tulangnya patah perlu operasi, ya, dioperasi, ya, atau di radioterapi, ya, untuk mengontrol keluhan nyerinya. Jadi kalau kita bicara tentang kemoterapi kan orang awam biasanya takut dok, rambutnya rontok, kemudian mual, seperti itu. Nah, untuk kemoterapi sendiri ini efek samping yang paling nyata nih apa sih dok, sepengalaman dokter? Yang paling sering sih mual dan muntah, itu ya. Tetapi tidak perlu khawatir karena sekarang anti mual dan anti muntah juga sudah banyak, ya, dan memang banyak molekul-molekul baru yang cukup kuat untuk menahan rasa mual maupun muntah, ya. Nah, kemudian efek samping yang lain itu sel darah putihnya turun. Ya, jadi pasien kalau habis di kemo itu dia perlu cek lab kembali, misalnya antara 7 sampai 10 hari kemudian. Misalnya ditemukan HB agak turun, ya kalau turunnya sedikit nggak apa-apa. Yang kita takutkan kalau darah putihnya yang turun. Iya, kalau darah putih turun diobati dengan pemberian booster darah putih,
ya, disuntik gitu. Ya dok, iya. Untuk menaikkan nilai leukositnya ya. Iya betul. Nah kalau kita bicara juga nih dok, pengobatan kanker payudara nih di dalam negeri dan di luar negeri itu sebetulnya bagaimana dok ya untuk perkembangan yang saat ini? Apakah sebetulnya kan sama saja kan bisa dilakukan semua ya dok ya di Indonesia ya? Iya, sama aja. Jadi sebenarnya selama pengobatan itu memakai sistem kedokteran barat, ya. Dia tidak ada bedanya mau di belahan dunia manapun ya, karena kan pengobatan itu kan ada macam-macam ya. Kedokteran barat kan hanya salah satunya ya. Kalau ada pasien yang memilih ala kedokteran lain ya silahkan aja kan, kita tidak melarang kan ya. Cuman memang saya pribadi nggak punya pengalaman untuk pengobatan di luar kedokteran barat gitu. Iya, baik. Ya jadi memang sebelum kita podcast nih, saya juga cari informasi dok bahwa memang dari Kementerian Kesehatan Indonesia nih jumlah kasus baru kanker payudara itu sudah mencapai 68.858 kasus atau sekitar 16,6% dok dari total 396.914 kasus baru ya kanker yang ada di Indonesia, dan angka kematian itu sudah mencapai 22.000 lebih kasus ya dok ya. Artinya cukup banyak dok di luar sana yang wanita-wanita yang mungkin mengidap ya dok ya breast cancer. Nah artinya deteksi dini ya dok ya itu sangat perlu. Nah dari dokter sendiri mungkin ada advice dok untuk wanita-wanita ini supaya bisa lebih dulu mengetahui dan langsung berkonsultasi dok. Kira-kira gimana dok? Iya, jadi kebetulan kanker payudara ini termasuk kanker yang bisa dideteksi dari awal ya. Yang paling sederhana adalah sadari. Sadari singkatan dari periksa payudara sendiri ya. Jadi sadari adalah proses memeriksa payudara sendiri. Caranya si individu ini berdiri di hadapan cermin ya. Dengan telanjang dada tentunya karena dia harus mengobservasi payudaranya dirinya sendiri. Nah, jadi melihat payudara kanan dan kiri simetris ada atau tidak. Simetris atau tidak? Ya, simetris. Terus ada benjolan yang nampak atau tidak. Kemudian ada warna kulitnya yang berbeda atau tidak. Ya. Kemudian kadang-kadang ada orang yang mungkin puting payudaranya ada yang nggak keluar, ada yang masuk ya. Itu juga perlu diperhatikan ya. Mungkin dulu nggak apa-apa, sekarang kok berubah kayak gini. Nah kadang-kadang orang suka nggak ngeh, oh mungkin ini variasi, dianggapnya variasi padahal itu adalah tanda awal ya. Nah kemudian setelah observasi yang bersangkutan melakukan perabaan ya di payudara kanan maupun kiri. Dia meraba ya, ada benjolan apa enggak. Kadang-kadang benjolan itu nggak kelihatan, tapi pas keraba ada. Nah setelah selesai meraba ya dia kedua tangan kan awalnya di samping, terus diangkat bersamaan ke depan, dilihat payudaranya keangkatnya gimana, simetris atau tidak, ada bagian yang tertinggal atau tidak ya. Nah pemeriksaan ini dilakukan rutin setiap bulan, sehari setelah haid selesai. Oh jadi ada waktunya dong? Iya, jadi nggak asal-asalan periksa, karena kadang-kadang ada benjolan yang ketika lagi sebelum haid ya, masa subur dia benjol, nanti setelah nggak haid dia hilang, nanti kan jadi saru gitu ya. Pemeriksaan ini terutama pada wanita yang berisiko. Jadi kalau misalnya ada saudara kandungnya yang terkena kanker, apapun kankernya ya, atau ibunya atau tantenya gitu ya, atau ya pokoknya keluarga dari pihak dia. Iya, jadi patut diduga dia punya risiko terkena kanker. Nah, nanti hasil pemeriksaan sadari itu kalau yang bersangkutan menemukan kelainan baru bisa pergi ke dokter, misalnya di USG atau mamografi. USG ya? Iya. Gitu. Oke. Nah kalau untuk yang nanti bisa berkonsultasi ke dokter, itu harus menyertakan hasil USG dulu atau bisa langsung saja? Bisa ya, bisa enggak. Kadang-kadang ada orang yang
aduh takut nih, udah langsung besok ke dokter. Ya silahkan. Atau ada juga yang mungkin dia punya family dokter kali ya gitu, udah kamu USG dulu. Nah pas di USG, wah ini ternyata USG temuannya kayak gini, apa nih kok aneh nih, baru ke dokter. Ya silahkan, nggak masalah sih ya. Oke, jadi artinya semakin cepat kita deteksi ya semakin menunda ya, atau kita bisa langsung tahu ya dok ya, bisa segera ditangani ya. Ya amit-amit ternyata kanker kan ngobatinnya lebih gampang kalau stadium awal ya. Nah, biaya juga nggak berat kan. Oke, breast cancer ini merupakan penyakit yang harus kita jadi perhatian ya, khususnya bagi para wanita. Iya, betul. Nah, oke dokter. Nah, untuk kesimpulan dok dari pembicaraan kita yang bermanfaat nih dok, mungkin dari dokter untuk teman-teman yang lagi nonton podcast kita, apa dok, silakan. Baik, jadi kanker payudara termasuk salah satu kanker yang cukup sering diderita oleh kaum wanita ya. Kanker payudara dapat dideteksi dari awal ya, untuk mencegah perburukan lebih lanjut. Ya, jadi supaya ketemu stadiumnya lebih awal. Karena kalau dia diobati lebih awal, pengobatannya lebih mudah dan tidak butuh biaya yang besar. Gitu. Dan kanker payudara ya termasuk kanker yang dapat disembuhkan. Jadi tidak usah patah semangat, misalnya amit-amit lah terdiagnosis kanker payudara, nggak usah putus asa, bisa diobatin. Oke, nah mungkin terakhir dok dari saya, dokter kan praktek di Rumah Sakit Mandaya Royal Puri. Nah kalau ada yang mau berkonsultasi nih dengan dokter Toman, mungkin bisa di-share dok jadwal praktek dan mungkin hari dan jamnya ya dok ya. Oh baik, jadi praktik hari Senin sore jam 4 sampai jam 6 dan hari Selasa dan Kamis itu jam 9 sampai jam 12. Oke, baik dokter, terima kasih banyak dok. Baik, sama-sama. Terima kasih juga. Yang pada dengar podcast kita bisa dapat mengambil manfaat ya. Dan jangan ragu-ragu kalau ada merasakan sesuatu nih, benjolan atau apapun ya, itu segera berkonsultasi ke dokter. Dan supaya seperti dokter Thomas sampaikan, semakin cepat kita mengetahui semakin murah ya dok tentunya biaya pengobatannya. Baik dokter, terima kasih dok untuk waktunya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa ngobrol lagi ya dok ya. Oke teman-teman, Sobat Mandaya, saya Dr. Karmia, spesialis kedokteran okupasi, dan saya Dr. Toman Lumbantoruan, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Kami pamit dan undur diri. Stay healthy and keep active. Bye. Bye.